Saudaraku dimanapun berada, saya punya ayat yang sangat-sangat menguatkan kita. Di mana janji Tuhan itu ya dan amin. Kita harus mengimani setiap janji-janji Tuhan. Di mana kita, jika kita mau menerima hal yang baru, hal-hal yang baik, bahkan hal-hal yang besar, kita harus setia dalam perkara yang kecil. Mari kita lihat di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak akan benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, kita lihat di sini. Kadangkala kita diuji dan dilihat dari segi kesetiaan, ketaatan dalam perkara yang kecil. Ketika kita dikasih satu kepercayaan, ya mungkin itu kita anggap kecil ya, kita anggap sepele gitu. Kalau kita sungguh-sungguh menjaga dan melakukannya, maka kita dianggap adalah orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan, dapat diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Contohnya, salah satu kepercayaan seorang atasan memberikan kita pinjaman barang inventaris untuk dipakai kerja. Ya, salah satu contoh yaitu motor dinas. Nah, waktu kita dipercayakan untuk memakai motor dinas ini, tentunya kunci sudah di tangan kita. Nah, kepercayaan selanjutnya, ketika kita diberikan kepercayaan untuk memegang kunci dan memakai kendaraan ini, apa yang menjadi tanggung jawab kita? Kita tahu ini adalah barang bukan hak pribadi kita, tapi kita pakainya seperti pribadi kita gitu ya. Kita rawat, kita jaga, kita ya istilahnya bagaimana dengan milik kita sendiri lah. Nah, salah satu contoh inilah merupakan salah satu contoh pribadi yang bertanggung jawab kan. Karena dia diberikan kepercayaan untuk memegang walaupun itu tidak haknya, tetapi dia menjaga, dia merawatnya dengan baik. Sehingga atasan melihat, oh ternyata dia sangat bertanggung jawab dengan kepercayaan yang saya berikan. Akhirnya kita diberikan kepercayaan yang besar lagi. Diberikan lagi kepercayaan untuk memegang kunci mobil dinas. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu contoh yang sangat simpel yang saya dapat ambil dari lingkungan kerja kantor. Nah, seperti ini adalah salah satu contoh yang sangat simpel yang saya ambil. Demikian juga Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Ya. Kita diberikan kepercayaan untuk menjalani hari-hari ini. Kita harus bertanggung jawab. Karena hidup kita bukan milik kita sendiri. Karena ada yang megang kendali hidup kita. Kita diberikan hidup untuk menjalani hari-hari kita. Untuk menjalani hidup kita. Kita harus bertanggung jawab dengan pemberi hidup ini gitu. Bagaimana kita nanti bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan sudah berikan. Kadangkala kita berpikir hidup kita ini milik kita sendiri. Kita seenak-enaknya saja. Kita tak mau tahu siapa pemilik hidup yang sebenarnya. Nah, ini yang menjadi satu pemikiran yang harus kita miliki di hari-hari di akhir zaman ini. Bahwa hidup kita ini bukan milik kita sendiri. Bagaimana Tuhan memberikan kita kehidupan yang kekal. Sementara kehidupan di dunia ini kita tidak bertanggung jawab dengan hidup kita. Kita tidak mau bersyukur. Kita tidak mau beribadah. Kita tidak mau mencari Tuhan. Kita tidak mau menghargai Tuhan. Kita tidak mau menjadikan Tuhan itu prioritas dari segala-galanya. Bagaimana Tuhan mau memberikan kita hidup yang kekal.
Hidup di dunia saja kita tidak bertanggung jawab. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kira lewat ayat dan perenungan yang singkat ini menyadarkan kita kembali, mengingatkan kita kembali bahwa hidup yang kita miliki sekarang bukan hidup milik kita sendiri, tetapi ada yang memegang kendali hidup kita. Kita harus bertanggung jawab. Kita harus menjaga dan merawatnya dengan baik. Dengan kita datang dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, sehingga Dia memberikan kita hidup yang kekal. Itulah perkara besar. Shalom, Tuhan Yesus berkati.